Pemirsa, HRS mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan. HRS tiba sekitar pukul 10.24 waktu Indonesia Barat. Sebelum menjalani pemeriksaan, HRS harus melakukan tes swab antigen COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan. Tes swab antigen dilakukan oleh tim kedokteran kepolisian Polda Metro Jaya. Saat pemeriksaan, HRS meminta kepada pihak Polda agar ia dapat didampingi petugas dari Mercy. Setelah tes antigen selesai dan hasil diketahui negatif, maka HRS lalu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan sebagai tersangka, HRS didampingi oleh tim kuasa hukumnya dan perwakilan keluarga. Dan tindakan kesehatan itu adalah termasuk persetujuan dari orang yang diperiksa. Itu kode etik kedokteran. Pemimpin Front Pembela Islam HRS hari ini mendatangi Polda Metro Jaya. HRS diperiksa sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan. Sabtu pagi, rombongan mobil keluar dari markas Syariah Desa Sukagali, Kecamatan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Ada 6 mobil dalam rombongan HRS. Dari pantauan, rangkaian mobil tersebut tidak melewati akses jalur utama. Pemimpin Front Pembela Islam FPI HRS tiba di Mapolda Metro Jaya sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan HRS ini sebagai tersangka setelah 2 kali tidak datang dalam pemanggilan sebagai saksi. Hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa hadir di Polda Metro Jaya untuk mengikuti pemeriksaan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ada pertanyaan? Bagaimana? Persiapan gimana, Bib? Persiapan gimana? Persiapan biasa-biasa saja. Persiapkan, ditanya, kita jawab, selesai kan? Kondisinya sehat nggak, Bib? Hari ini sehat nggak, Bib? Saya alhamdulillah selalu sehat walafiat. Jadi 2 kali pemanggilan kemana, Habib? Kenapa? Kemarin 2 kali pemanggilan. Saya selalu ada di pesantren agrokultural markas syariat. Saya tidak pernah kemana-mana. Itu tempat tinggal saya. Sekali-sekali saya turun ke Petamburan, sekali-sekali saya turun ke Sentul untuk menengok anak dan cucu. Saya pikir cukup supaya proses pemeriksaan dia lebih cepat. Ya. Tim lawyer sudah berkomitmen dengan penyidik akan untuk BAP beliau itu hari Senin. Tapi Habib Rizik bilang tidak usah menunggu terlalu lama karena nanti tidak menjadi simpang siur, beritanya tidak jelas. Jadi beliau ingin mempercepat saja. Jadi seharusnya Senin ini. Polisi memastikan akan melakukan penangkapan terhadap HRS. Kami tetap berkomitmen bahwa sejak kemarin disampaikan panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, yang kedua juga tidak hadir. Kemarin sudah saya perjelas lagi bahwa penyidik dalam hal ini akan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Ya. Dengan kehadirannya sekarang ini, silakan saja. Tidak usah membawa pengacara, tidak usah membawa massa, cukup dampingi pengacara saja. Ya, dengan beberapa orang tentu saja silakan. Tetap kita akan laksanakan kalau memang masuk ke sini kita lakukan dengan protokol kesehatan. Ya, kita akan lakukan pemeriksaan yang bersangkutan. Artinya nanti akan segera dilakukan penahanan ketika yang bersangkutan datang atau seperti apa, Pak? Nanti kita akan periksa yang bersangkutan sebagai tersangka. Ya. Pak, dan kemudian kita lakukan penangkapan. Nanti upaya masalah penahanan itu adalah upaya daripada penyidik. Ya, dilihat dari nanti alasan objektif maupun subjektif itu seperti apa. Yang bersangkutan pernah dipanggil sebagai saksi tidak datang. Kemudian terbit panggilan kedua tidak datang. Kemudian tanpa ada keterangan yang bersangkutan sebagai saksi pun perkara ini sudah terang benderang untuk menentukan tersangkanya. Makanya kita nggak usah capek-capek harus mendatangkan yang bersangkutan sebagai saksi. Tetapkan dulu saja sebagai tersangka. Kemudian perlakuannya selebihnya adalah perlakuan sebagai tersangka. Kemudian seperti pernyataan yang sudah rekan-rekan ketahui akan dilakukan upaya paksa berupa penangkapan. Tetapi yang bersangkutan mau datang hari ini kita menyambut.
menyambut baik. Apalagi nggak ada masa, kita pemeriksaan bisa berjalan dengan lancar, dengan nyaman, dan lain sebagainya. Polisi juga akan memeriksa 5 tersangka lainnya jika datang hari ini ke Polda Metro Jaya. Tersangka lainnya ya sama dengan kalau misalnya datang hari ini kita periksa hari ini. Kalau misalnya datang hari ini kita periksa hari ini, kalau tidak datang hari ini ya ada upaya yang akan kita lakukan. Karena itu terkait dalam satu peristiwa. Dalam kasus kerumunan di Petamburan, HRS disangka melanggar pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan dan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Panggilan yang pertama dan kedua tentunya yang terkait dengan pasal 160 penghasutan, pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 mengenai kekarantinaan kesehatan, dan pasal 216. Dan kami sudah tahu dan Bib Dikti juga sudah tahu bahwa menyangkut mengenai masalah 160 yang terkait dengan penghasutan ini yang menjadi stressing point. Bahwa ini ancaman hukumannya 6 tahun, dan tentunya ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi oleh beliau. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Bagaimana pemeriksaan HRS hari ini di Polda Metro Jaya? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Imran Tajudin. Imran, apakah pemeriksaan HRS hingga sore hari ini masih berlangsung? Ya, masih berlangsung sampai dengan saat ini. Kalau kita hitung sejak kurang lebih pukul 10:30 yang tadi ini sudah kurang lebih 6 jam HRS menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tadi beberapa saat yang lalu ini Sekretaris Umum FPI Munarman yang tadi pagi juga datang bersama dengan HRS, tadi keluar beberapa saat yang lalu dan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan perkembangan dari pemeriksaan HRS yang sedang berjalan di dalam. Yang pertama tadi bahwa Munarman memperlihatkan hasil rapid test, maksud kami hasil swab test dan juga rapid test dari HRS yang tadi diperlihatkan kepada kami dengan satu garis begitu atau non-reaktif, dan juga tadi sudah dilakukan swab antigen oleh pihak dari Polda Metro Jaya sebelum melakukan pemeriksaan yang dengan hasil negatif. Sementara itu berkaitan dengan pemeriksaan, Munarman menjelaskan bahwa proses pemeriksaan yang berjalan saat ini masih tahap awal, masih di pertanyaan-pertanyaan awal, belum masuk ke substansi mengenai pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi pada pertengahan November lalu. Jadi saat ini masih pertanyaan berkaitan nama, tempat tinggal, dan juga hal-hal awal sebelum nantinya akan masuk ke inti dari atau juga substansi dari kasus ini, yaitu pelanggaran protokol kesehatan dan juga pasal 160 berkaitan dengan penghasutan. Ini yang nanti akan didalami lebih lanjut. Pihak kepolisian sendiri menyampaikan bahwa sebenarnya hari ini tidak ada jadwal pemeriksaan atau juga panggilan terhadap HRS, tapi dengan kedatangan HRS bersama tim kuasa hukumnya pagi tadi, pihak Polda sendiri menyambut baik begitu, sehingga akan melakukan proses pemeriksaan HRS sebagai tersangka sesuai dengan koridor hukum. Sampai saat ini kami juga masih menunggu keterangan detail apakah nantinya setelah pemeriksaan ini akan ada penahanan atau tidak. Tadi kami juga sempat tanyakan kepada pihak kuasa hukum bahwa mengenai penahanan dan juga berkaitan dengan sikap dari kuasa hukum atau juga tim kuasa hukum HRS setelah pemeriksaan atau juga hasil pemeriksaan hari ini, nanti akan dilihat bagaimana langkah selanjutnya setelah ada keterangan pasti dari pihak Polda yang juga kami masih tunggu di depan gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Andro. Baik, Imran Tajudin, informasi langsung dari Polda Metro Jaya.